Jadi misi pemulihan itu ada 3 sebetulnya. Ya, yang pertama perbaikan produk, ya, memperbaiki barang-barang yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini varietas. Membuat keragaman itu macam-macam. Salah satu diantaranya adalah hibridisasi, ya, atau persilangan. Sampai panen menghasilkan benih F4, ya. Ini terus dilakukan sampai kurang lebih F10, ya. Kalau 1 tahun itu 2 musim, berarti paling tidak 5 tahun untuk sampai ke level generasi F10 tadi. Jadi pemulia itu paling tidak harus punya sabar, ya, sabar. Karena hasil kerja hari ini itu baru ketahuan nanti 9 tahun lagi, ya. Saya ambil contoh, kalau kita bertanya tentang mutu aja, mutu yang bagus itu yang seperti apa sih? Itu bisa ada 5 jawaban yang saya peroleh. Jangan bayangkan di dalam tanaman itu ada huruf A, ada huruf, enggak gitu. Itu cuma simbol aja. Kalau masih ingat beberapa tayangan sebelumnya kan kita pernah berbicara mengenai pemuliaan, ya. Jadi kalau ada kata-kata pemuliaan itu yang terbayang apa sih gitu kan. Waktu itu kan saya jawab, 1, ada keragaman, kemudian bagaimana cara memilihnya gitu kan. Jadi karena pemuliaan itu ya metode memilih yang baik gitu ya menurut kita. Nah di samping itu ada juga pengertian ataupun definisi yang lain. Jadi taruhlah ada misi lah, ya, misi. Jadi misi pemulihan itu ada 3 sebetulnya. Ya, yang pertama perbaikan produk, ya, memperbaiki barang-barang yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini varietas. Jadi perbaikan varietas yang pertama. Kemudian perbaikan metode, ya. Metode itu perlu diperbaiki, ya, menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Nah, itu akhirnya sampai ke biotek, itu biotek macam-macam. Sampai yang terakhir ini kan ada genome editing itu, ya, diedit aja. Kalau misalnya wajah ibu-ibu atau ABG alisnya disulam, bibirnya itu diedit. Nah ini varietas yang di dalam itu juga bisa diedit, itu masuk juga di ranah pemuliaan, ya, genome editing. Kemudian sebelum nanti saya menjawab persilangan itu, ya, misi ketiga adalah regenerasi. Jadi pemuliaan itu kan pemulia itu kan manusia juga, jadi bertambah tua kayak saya ini, rambut ubanan, habis itu kan udah keriput-keriput itu tinggal nunggu aja nih. Tapi kan harus ada penerusnya gitu, kalau nggak ada pemuliaan mandek. Nah itu regenerasi. Bisa lewat jalur formal, lewat perguruan tinggi, atau non formal lewat pelatihan-pelatihan yang dititik beratkan pada transfer teknologi mengenai pemuliaan, ya. Itu jadi kalau kita kembali lagi ke tadi, pemulihan itu adalah ada keragaman atau tidak. Ini terkait dengan pertanyaan tadi. Keragaman itu boleh jadi sudah ada di alam, ya, atau bisa juga belum ada. Nah kalau belum ada, ini harus dibuat. Membuat keragaman itu macam-macam. Salah satu diantaranya adalah hibridisasi, ya, atau persilangan, ya. Untuk persilangan itu artinya untuk membuat keragaman supaya kita bisa memilih. Kalau tidak ada keragaman artinya seragam semua, bagus semua, jelek semua, itu nggak bisa dipilih. Jadi supaya bisa memilih itu harus ada keragaman. Nah itu antara lain melalui
persilangan. Persilangan macam-macam ya, bisa silang tunggal. Kalau kita hanya menyilangkan galur varietas A dan varietas B, silangin, itu namanya silang tunggal, single cross. Bisa juga varietas A disilangkan dengan varietas B, kemudian di sisi lain varietas C disilangkan dengan varietas D, anaknya disilangkan lagi, itu namanya double cross, silang ganda, itu ya. Inbrida ya. Nah, kita bicara dalam konteks inbrida ya. Ada A, ada B, jadi saya bukan. Oke lah, ada varietas P dan varietas Q ya, varietas S dan varietas R gitu ya. Nah, anak-anaknya itu disilangkan, itu double cross silang ganda. Atau misalnya varietas M dan varietas N, anaknya disilangkan dengan varietas Z misalnya ya. Nah, itu three-way, artinya three-way cross ya. Nah, si persilangan itu macamnya itu tujuannya sama, artinya untuk membuat keragaman. Dengan adanya keragaman kita bisa memilih mana yang baik menurut kita. Sehingga yang paling pertama dilakukan adalah menentukan tujuan pemuliaan itu untuk memperbaiki apa. Itu ya. Sehingga dalam hal ini istilah kerennya itu adalah by design ya. Direncanakan dulu, memang direncanakan dari awal, saya tuh mau ngapain sih, mau memperbaiki apa gitu ya, ketahanannya, produktivitasnya, umurnya, mutunya. Nah, tinggal yang mau diperbaiki varietas mana, itu biasanya dijadikan tetua betina. Kemudian si varietas yang digunakan untuk memperbaiki ini kita namakan donor ya, donor, varietas donor. Artinya dia mendonorkan karakter yang baik sesuai dengan tujuan pemuliaan ke varietas yang akan kita perbaiki ya, disilangkan. Disilangkannya di mana? Ya, Disilangkannya di lapangan, di rumah kaca. Ya. Jadi jangan rancu dengan persilangan pada produksi benih F1 padi hibrida ya. Ini mah hand crossing, persilangan tangan ya. Satu rumpun disilangkan satu rumpun. Jadi di rumah kaca itu. Di rumah kaca ada. Kan dari persilangan itu nanti dapat berapa butir, 100 butir itu ditanam ya. Kalau kita mulai dari awal lagi lah ya, itu kita mau memperbaiki varietas apa, mau memperbaiki karakter apa, sifat apa, kemudian varietas yang akan kita perbaiki apa, kemudian varietas donornya apa, itu dilakukan dulu, itu namanya seleksi tetua ya. Itu bisa kita pilih di antara koleksi plasma nutfah yang mungkin di berikutnya nanti kita akan bicara mengenai plasma nutfah ya. Nah, ini tapi ditahan dulu. Ya. Sabar ya. Jadi kita di antara plasma nutfah yang ada di koleksi kita pilih varietas donor apa nih. Nah, ini kita silangkan varietas yang akan diperbaiki dengan varietas donor, kita silangkan. Kan kita dapat benih F1 nih, keturunan pertama, generasi pertama ya. Ya, dari persilangan tadi. Nah, benih F1 itu kita tanam, menghasilkan pertanaman F1. Pertanaman F1 kalau dia menghasilkan benih, benihnya adalah benih F2, generasi F2 ya. Jadi gabah-gabah yang dihasilkan dari pertanaman F1 adalah gabah-gabah generasi F2 ya. Gabah F2 ini kalau ditanam menjadi pertanaman F2. Kalau menghasilkan gabah lagi, menghasilkan benih lagi, itu adalah benih-benih generasi F3 ya.
ditanam menjadi generasi F3 pertanamannya sampai panen menghasilkan benih F4 ya. Ini terus dilakukan sampai kurang lebih F10 ya. Kalau 1 tahun itu 2 musim, berarti paling tidak 5 tahun untuk sampai ke level generasi F10 tadi. Calon satu varietas saja. Iya, tergantung kemujuran kita. Mungkin dari 1 crossing itu bisa 2, bisa 3 ya, karena di F2, di generasi F2 ini kan mencari nih, ada yang kombinasi ibu bapaknya itu mirip kemana atau jadi sama sekali enggak. Justru itu di generasi ini namanya adalah generasi bersegregasi ya. Terus ini masih bentuknya enggak karu-karuan. Nah, yang tidak karu-karuan tadi kita pilih yang menjadi karuan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Itu di F2 dipilih, kemudian ditanam lagi di F3, F3 dipilih lagi, ditanam lagi, terus gitu sampai kalau padi ini sampai betul-betul homogen ya, rata, tingginya rata, umurnya rata. Tentu kriterianya tidak hanya kerataan tinggi, kerataan umur, tetapi juga keunggulan-keunggulan atau perbaikan-perbaikan sifat yang sudah kita tentukan sejak awal sebelum melakukan persilangan ya. Misalnya perbaikan terhadap ketahanan wereng coklat nih ya, hasilnya tinggi, umurnya oke, tapi nggak tahan wereng coklat ya, kita silangkan dengan varietas lain yang punya ketahanan terhadap wereng coklat. Anaknya kita pilih yang masih hasil tinggi, kemudian umurnya masih seperti ibunya, tetapi ditambah 1 karakter yaitu tahan wereng coklat ya. Itu di generasi sampai F10 tadi itu sudah. Setelah F10 nya bisa kita upgrade. Nah, setelah F10 nya ini kan mau nggak mau daya hasil ini penting ya. Setelah ini kita dapatkan yang tahan tadi, kita uji daya hasilnya melalui uji daya hasil yang juga bertahap. Paling tidak kalau untuk inbred itu kita mulai dari uji observasi dulu ya. Observasi daya hasil ini masih banyak, ada 400, sekitar 400-500 galur ya. Dari uji observasi ini kita pilih, misalnya dari 400 itu terpilih 100 ya, kita lanjutkan yang 100 itu ke uji daya hasil pendahuluan. Dari 100 tadi terpilih mungkin 50, kita uji lagi ke uji daya hasil lanjutan ya. Dari 50 terpilih mungkin 20 ya, atau 15. Nah, 15 inilah yang dilanjutkan ke uji multilokasi. Dari uji multilokasi yang 8 lokasi tadi seperti yang saya sebutkan semula di awal, itu akan muncul beberapa galur yang punya keunggulan jika dibandingkan dengan varietas pembanding. Nah, itulah yang kita usulkan sebagai calon varietas yang bisa atau layak untuk dilepas sebagai varietas unggul paru. Jadi prosesnya itu dari penggaluran aja udah 5 tahun ya. Kemudian uji observasi 1 tahun, kita uji daya hasil pendahuluan 1 tahun, uji daya hasil lanjutan 1 tahun, multilokasi 1 tahun, jadi 9 tahun ya, dari F1 ya, 9 tahun itu. Kalau tapi kita bicara kalau keragamannya itu ya dibuat dengan persilangan ya, karena keragaman ini bisa dibuat lewat cara lain gitu ya. Jangan dicampur aduk nih nanti saya disalahin orang nanti. Kita bicara untuk keragaman yang dibuat melalui persilangan, itu aja. Jadi koridornya itu ya, jangan kemana-mana, jangan mutasi, jangan transformasi, jangan introduksi, udah itu aja. Jadi kira-kira itu pun nggak pas-pas amat, boleh jadi nanti observasinya tidak 1 tahun tapi 2 tahun bisa juga. Jadi
Ancer-ancer itu 9 tahun mulai dari persilangan sampai ke pelepasan varietas unggul baru. Jadi pemulia itu paling tidak harus punya sabar ya, sabar. Karena hasil kerja hari ini itu baru ketahuan nanti 9 tahun lagi ya. Itu alhamdulillah kalau masih menangi gitu ya. Menangi itu artinya masih melihat gitu. Pak Prof sebutkan kan yang dilakukan oleh peneliti atau ahlinya. Kalau misalnya petani ingin melakukan penilangan, itu apakah bisa dan apakah harus seperti itu? Ya ada Pak varietas yang bukan gini, kalau hanya sekedar nyilangin ya siapapun bisa boleh. Tapi apa yang disilangkan, kemudian apa yang terjadi, terus harus bagaimana, nah itu perlu ilmu dan perlu pendamping gitu ya. Kalau cuma nyilangin aja, saya suruhan orang nyilangin bisa. Dan itu mungkin hanya hasil sesaat satu musim saja kali ya? Ya kalau nyilangin itu hasilnya F1 ya udah itu. Oh, selesai di situ. Iya selesai di situ. Tapi kalau untuk menjadi varietas tadi F1 ini kan harus digenerasikan. Ya, F1 itu seragam, nggak bisa dipilih kita. Ya, separuh dari ibu, separuh dari bapak, seragam ini. Gitu, udah F2-nya itu mulai tersebar, sudah bersegregasi istilah ininya. Disitulah yang harus kita pilih sesuai dengan tujuan pemulihan. Tetapi dalam perjalanan tadi yang by design itu ada satu lagi yang istilah di pemulihan itu by chance ya. By chance itu tidak jelek, artinya untung-untungan gitulah atau kebetulan gitu ya. Loh, kok ada yang kayak gini? Bagus ini. Ya udah lanjutin aja. Padahal itu tidak menjadi tujuan semula gitu, itu bisa aja terjadi, itu by chance gitu ya. Dan dalam ilmu genetika tanaman itu ya bisa terjadi, sah-sah saja. Agak susah menjelaskan dalam hal ini kalau maksudnya itu mengarah kepada satu kesimpulan ya, karena masing-masing orang itu preferensinya beda-beda ya. Saya ambil contoh, kalau kita bertanya tentang mutu aja, mutu yang bagus itu yang seperti apa sih, itu bisa ada 5 jawaban yang saya peroleh. Kalau saya tanya petani yang bermutu itu ya yang pokoknya yang produksinya tinggi, nggak peduli rasanya. Saya tanya penangkar yang mutunya bagus itu yang randomnya tinggi, dari calon benih menjadi benih itu tinggi. Calon benihnya 100 dapat benihnya 80 misalnya. Saya tanya istri saya, ibu rumah tangga, yang mutu yang bagus itu yang harganya murah, enak, wangi pulen gitu. Tanya pedagang beda lagi. Itu sebabnya kita menyediakan banyak supaya ada pilihan. Ada pilihan. Ya silakan milih yang apalagi yang gitu. Morfologi aja, daun benderanya ada yang terkulai gitu nggak suka. Ada yang sukanya tegak gini enggak. Jadi betapapun hasilnya tinggi, kalau daun benderanya terkulai gini nggak akan ditanam gitu ya. Itu contoh ekstrimnya bentuk gitu ya. Bentuk gabah juga pengaruh juga. Bentuk gabah itu pengaruh di pasar menghendaki apa ya, gitu itu juga ya? Banyak faktor. Jadi dan banyak faktor itu masing-masing komponen tadi punya kriteria sendiri-sendiri. Lah yang pusing siapa? Pemulihannya. Itu dia, makanya rambutnya ubanan gitu ya. Kirain pemulihan nggak pusing, Oh, itu ya. Jadi tadi
yang kita diskusikan tadi ya, ya ini secara ini bercanda tapi serius ya tadi ya. Iya, iya. Jadi sersan, serius tapi santai Santai. gitu ya. Jadi itu hanya introduksi atau pengantar lah bahwa untuk menghasilkan suatu varietas unggul baru itu perjalanannya kurang lebih 9 tahun ya. Masing-masing harus melalui tahap-tahap, tetapi tentu tidak sederhana seperti itu ya. Jadi setiap tahap itu perlu penjelasan lebih rinci lagi, pas seleksi aja. Misalnya kriteria seleksinya apa, yang harus dipilih itu seperti apa sih ya. Cara mengujinya bagaimana, terhadap apa saja gitu, itu di masing-masing ini ada. Kemudian bagaimana caranya mengetahui bahwa ini sudah homogen, sudah stabil ya. Itu kan F10 itu ancer-ancer saya aja pada umumnya. Kalau padi itu pada generasi F10 itu udah seragam. Tapi yang yang terjadi di dalam tanaman itu kan kita nggak tahu gitu ya. Bahkan seorang Gregorian Mendel itu juga nggak tahu, dia hanya mereka-reka aja. Oh ini A besar, A kecil, kalau disilangkan dengan B besar, B kecil jadinya gini. Jangan bayangkan di dalam tanaman itu ada huruf A, ada huruf nggak gitu. Itu cuma simbol aja, itu ya. Jadi itu introduksi aja, pengantar gitu ya. Kalau kita harus jelaskan semua dalam waktu 20-25 menit tentu tidak akan ini semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan lain ya, kalau ini memang diperlukan dan bisalah kita bahas lebih detail. Saya malah sempat berpikir, oh ini gabahnya ramping, apa gabahnya suka senam gitu. Iya. Itu bisa ditanyakan pada rumput yang bergoyang ya. Terima kasih Bro.